Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang teknik jitu mengatasi overthinking dengan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Nah, sebelumnya buat kamu yang mau sukses di usia muda dan kamu mau jadi jauh lebih produktif, kamu silakan cek link yang ada di deskripsi. Ada beberapa tools yang bisa bantu kamu untuk jadi jauh lebih sukses dan untuk jadi jauh lebih produktif. Ya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, nah untuk pada konten kali ini saya itu menjawab pertanyaan yang masuk di email dari Arjuna. Jadi dia bertanya seperti ini. Halo Kak. Tantangan saya saat ini adalah menghadapi rasa malas dan overthinking yang sangat susah saya hilangkan sampai sekarang. Pada pagi sampai siang, saya sering merasa bersemangat dalam mengerjakan sesuatu, namun malamnya tiba-tiba down, ujung-ujungnya overthinking lagi, dan tidurnya selalu tengah malam. Oke, jadi overthinking, kepikiran sesuatu, ini memang jadi salah satu, bisa dibilang momok lah buat kita. Karena seringkali overthinking ini akan menghentikan kita untuk mengambil tindakan, untuk take action, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang optimal. Dan kalau dalam konteks Arjuna ini, dia seringkali overthinkingnya kalau malam gitu ya, sehingga akhirnya dia sulit tidur dan tidurnya selalu agak larut lah, seperti itu ya. Nah, untuk mengatasi hal ini ya, karena waktu itu saya sempat belajar di psikologi, karena saya lulusan S2 psikologi juga kayak gitu. Dan salah satu pelajaran yang saya dapatkan adalah tentang satu yang namanya CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Jadi kalau dari prinsip ini itu disebutkan bahwa perasaan kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita ya. Jadi urutannya seperti ini. Urutannya adalah dari pikiran kita itu akan mempengaruhi perasaan kita, dan perasaan kita akan mempengaruhi tindakan kita. Jadi pikiran kita itu sangat-sangat berpengaruh besar terhadap apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Dan ini yang mungkin terjadi gitu ya. Ketika kamu penuh semangat, tindakanmu juga pasti akan berbeda ketika kamu sedang tidak semangat, sedang down kayak gitu, sedang berpikir negatif, itu pasti akan membuat kamu jadi sulit untuk mengambil tindakan ya. Maka dari itu, untuk bisa mengubah pola pikir seperti ini, kamu bisa memulai dengan satu yang namanya mencatat apa yang kamu pikirkan selama ini. Ya, jadi ini adalah satu fase namanya fase awareness. Kita mulai menyadari apa yang kita pikirkan. Kata-katanya seperti apa. Nah, kamu coba bisa googling gitu ya, kayak CBT, CBT form atau CBT template, sehingga kamu bisa dapat beberapa referensi. Ada template untuk bisa merecord atau menuliskan apa yang kamu pikirkan saat ini. Dari situ kamu bisa mulai sadar nih, mulai aware. Dan ini yang saya lakukan dulu nih ketika saya lagi galau, lagi cemas dan overthinking. Itu saya mengambil buku catatan saya. Ada beberapa kolom. Kolom pertama saya tuliskan apa yang saya pikirkan saat itu. Kayak misalnya contoh waktu itu saya lagi grogi, saya nervous karena beberapa hari lagi saya harus memberikan presentasi di hadapan suatu perusahaan, dan sedangkan waktu itu saya masih di usia 20-an tahun, dan itu saya sangat grogi, sangat nervous, dimana saya diminta untuk mengajar ilmu self-development dan motivasi untuk orang-orang yang jauh lebih senior dibandingkan saya. Dan saya tuliskan tuh apa yang saya rasakan ya. Kayak pikiran saya waktu itu, saya mikir, kalau gagal gimana ya? Kalau orang-orang gak mau dengerin saya gimana ya? Kalau orang-orang gak suka sama saya seperti apa? Ya, jadi saya mulai sadar tuh. Saya mulai sadar apa yang saya pikirkan. Lalu di kolom yang kedua, saya isi pola pikir yang jauh lebih memberdayakan atau yang jauh lebih netral. Saya ubah tuh kata-katanya menjadi, kalau saya sukses gimana? Kalau orang-orang jadi jauh lebih suka sama saya gimana? Kalau ternyata yang saya berikan jauh lebih bermanfaat seperti apa? Ya. Terus saya ubah juga pertanyaan dalam diri gitu ya, seperti supaya saya jauh lebih siap gimana? Nah, saya tanya seperti itu. Dan ketika saya mengubah pola pikir sebelumnya tadi yang membuat saya down menjadi yang jauh lebih memberdayakan, akhirnya saya jadi jauh lebih berdaya. Ya, akhirnya ketika saya melakukan itu, mengubah seperti itu, saya jadi jauh lebih optimis. Ya, karena saya lebih fokusnya pada kesempatan tadi, bukan pada kendala-kendala yang ada. Dan setelah itu, karena tadi terakhir saya bertanya apa yang harus saya lakukan, saya persiapkan untuk jadi jauh lebih siap, akhirnya muncul tuh dalam
dalam pikiran saya, oh saya harus lebih banyak latihan, oh saya harus lebih banyak mempersiapkan, saya akan coba presentasi di hadapan teman-teman saya sebelum saya presentasi di hadapan para karyawan tadi yang akan menjadi audiens saya. Dan akhirnya ketika saya melakukan itu, saya jadi jauh lebih siap, saya jadi jauh lebih powerful, dan akhirnya seminar tadi, training tadi berjalan dengan optimal, dan saya mendapatkan income yang cukup lumayan dari sana. Jadi perhatikan emosi yang kamu rasakan, lalu kamu perhatikan apa kata-kata yang ada dalam pikiranmu, dan kamu bisa ubah itu jadi jauh lebih netral atau jadi jauh lebih positif, sehingga itu akan membantu kamu untuk jadi jauh lebih produktif. Ya, jadi itu yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa overthinkingmu. Semoga bisa bermanfaat dan menjawab ya Arjuna untuk bisa mengatasi overthinking yang kamu rasakan. Coba kamu mulai download template CBT, kamu bisa googling karena saya belum sempat bikin, mungkin one day saya akan bikin juga. Atau kamu bisa buat kolom aja di buku catatanmu. Ada 3 kolom, kolom yang pertama adalah pikiranmu saat itu. Yang kedua, kolom yang kedua sebelahnya adalah pikiran yang jauh lebih memberdayakan, ya, di mana kamu di kolom kedua ini kamu bisa mengubah pola pikirnya jadi jauh lebih positif. Dan yang ketiga, kamu bisa menuliskan apa actionmu selanjutnya untuk mengatasi pola pikir tadi. Sehingga kamu akan lebih banyak fokus pada solusi dibandingkan masalah yang ada. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 dan kamu bisa share ke sahabatmu, teman dekatmu, pacarmu, ya. Dan kamu juga bisa share di Instastory. Jangan lupa tag @andreasverdes, nanti saya akan repost. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.